Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan keputusan penyidik Bareskrim Polri dalam menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua sejalan dengan temuan Komnas HAM. Komnas HAM ikut memastikan pengusutan kasus Brigadir Yosua tetap berjalan. Sebagai tersangka, ya menurut kami itu adalah wewenang dari penyidik dan kita tentu menghargai. Sejalan juga dengan temuan kami bahwa memang dia mengakui penembakan itu. Komnas HAM sekarang memastikan apakah Barada E itu ya diperiksa dengan benar. Tapi seperti saya katakan prinsip pre-trial, Komnas ini punya perjanjian kerjasama antara Komnas HAM dengan Kapolri. Saya tanda tangan dengan Pak Listio, sebelumnya dengan Pak Idam Aziz, dengan Pak Tito, kita tanda tangan. Apa salah satunya? Adalah menghindari terjadinya pelanggaran terhadap konvensi anti-torture, anti penyiksaan. Itu di mana bisa dilihat dalam proses pemeriksaan hukum misalnya, apakah ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asasi manusia. Itu kita akan tetap awasi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua, permohonan perlindungan Barada Eliezer kepada LPSK terancam tidak disetujui. Status lindung hanya bisa diberikan LPSK jika Barada Eliezer mau menjadi justice collaborator. Memang tersangka itu tidak boleh dilindungi atau tidak dapat dilindungi oleh LPSK kecuali kalau tersangka itu atau pelaku itu kemudian masuk dalam kategori justice collaborator atau pelaku yang mau bekerja sama. Nah, pertanyaannya, apakah yang bersangkutan akan mengajukan sebagai justice collaborator dan kemudian bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai GC. Yang paling utama dari persyaratan GC itu adalah dia bersedia untuk mengungkap pelaku utamanya. Penasihat hukum istri Verdi Sambo meminta penyidik dari Bareskrim Polri menjadwalkan ulang pemeriksaan istri Sambo hari ini. Kondisi istri Verdi Sambo disebut masih trauma sehingga tidak memungkinkan menjalani pemeriksaan. Selain Irjen Verdi Sambo, Bareskrim Polri juga memanggil istri Verdi Sambo. Kondisi istri Verdi Sambo menjadi alasan kuasa hukumnya untuk meminta penyidik memeriksa istri Sambo di rumahnya. Sebagai pelapor kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual, istri Verdi Sambo sudah diperiksa penyidik sebanyak 3 kali di bulan Juli. Penasihat hukum berharap Brigadir Yosua ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual. Kami ingin berkoordinasi dengan penyidik agar pemeriksaan korban kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang. Karena akan mengingat terus kejadian yang dialami oleh korban. Inilah yang akan kami komunikasikan dengan penyidik, karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diatur bahwa boleh dilakukan rekam pada saat pemeriksaan dan tidak diulang-ulang lagi pemeriksaan. Ini sudah 3 kali pemeriksaan yang sudah dialami oleh klien kami. Setiap pemeriksaan itu saya melihat sendiri selalu langsung down, selalu turun kondisinya. Saudara, polisi telah menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua. Apakah hal ini berpengaruh pada penyelidikan Komnas HAM? Sudah hadir lewat sambungan telepon bersama kami anggota Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab. Selamat petang, Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, tadi Pak Ketua Komnas HAM bilang bahwa ini sesuai dengan temuan Komnas HAM, penetapan tersangka Barada Eliezer. Kalau sekarang Komnas HAM, bagaimana proses yang berlangsung di Komnas HAM? Penyelidikannya sejauh apa? Kalau kan di Komnas HAM itu nggak bisa saya jelasin lah sekarang, ya kan. Tapi yang penting dengan adanya perkembangan baru ini, tentu Komnas akan terus menjalankan fungsinya. Oke. Ya. Jadi secara detail nggak dibagikan, tapi tetap menjalankan fungsinya. Nah, sebelumnya kan Komnas HAM memeriksa sejumlah saksi. Terakhir ajudan dari Pak Sambo, juga ART diperiksa. Sekarang apa, minggu ini apa? Apalagi setelah ditetapkan tersangkanya Barada Eliezer. Ya pasti itu nanti ya begini Mbak Priska. Komnas HAM itu
tidak menggantikan fungsi penyidik Polri. Betul, setuju itu. Ya, jadi ini biar clear ini supaya masyarakat juga tidak bingung gitu. Fungsi Komnas HAM ini adalah mengawasi seluruh proses penyidikan Polri itu agar dia berjalan dengan prinsip fair dan transparan, ya kan? Nah, detil-detil tentu nanti saja kita bicarakan. Yang jelas Komnas ke depan mungkin ya panggil beberapa saksi yang lain. Kenapa? Supaya Komnas bisa memberikan masukan atau ini sesuai fungsi Komnas. Nah, Komnas nanti dalam proses ini kan memberikan rekomendasi nih ke penyidik, ya kan? Nah, apa rekomendasi itu tergantung pada bagaimana Komnas melihat dan mengolah data yang dimiliki oleh Komnas HAM. Itu saja tugas Komnas. Termasuk meminta keterangan, sebelumnya kan Komisioner Komnas HAM Mas Anam bilang bahwa akan memeriksa juga, meminta keterangan dari Pak Sambo. Belum dipastikan pekan ini waktunya? Kalau soal waktu saya nggak detil, Mbak. Saya nggak dilaporkan waktu sebenarnya. Yang jelas Komnas dalam menjalankan fungsinya akan memanggil siapa saja yang dianggap relevan, ya. Oke. Yang dianggap relevan pasti akan dipanggil itu. Oke. Supaya apa? Supaya keterangan Komnas mencukupi juga untuk bisa melihat langkah-langkah penyidik, ya, saat ini apakah berjalan dengan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia itu. Oke, termasuk kalau bicara soal pasal yang disangkakan, Komnas HAM memantau juga atau tidak pasal pembunuhan ini dianggap tepat atau tidak diterapkan dalam kasus yang dilaporkan. Ini kan laporannya dari pihak keluarga Brigadir Yosua, begitu ya? Jadi begini Mbak, dalam pidana yang mendalilkan pasal ini kan penyidik, ya kan? Nah, Komnas HAM saat ini tidak perlu menilai itu lebih dulu. Ya kita lihat saja apa bukti-bukti yang dipakai untuk mendalilkan pasal itu. Nah yang penting kan ini kan 3 pasal nih, 338, 55, 56. Betul. Artinya dari segi prosesnya nanti tidak satu ini calon tersangkanya ini, ya kan? Tidak akan satu karena ada 5556 ini, ya. Pasal 5556 itu mengisyaratkan ada yang turut serta dalam proses itu. Nah, siapa itu? Ya, penyidik nanti mesti umumkan itu juga nanti. Ya, kita tunggu aja penyidiknya apa. Jadi sekarang, Mbak, posisinya itu mata kita semua, termasuk TV-TV, media-media ini, lihat penyidik itu bekerja. Ya. Nah, mulai minggu depan saya pikir atau mulai besok-besok, untuk begini-begini, ini panggil penyidiknya itu, penanggung jawab penyidikannya itu, tanya dia apa yang mau dia lakukan dengan proses seperti ini gitu. Jadi jangan lagi opini dari yang lain-lain ini, karena ini sudah menggunakan pasal. Nah, kuncinya ada di penyidik. Ya, sekarang kuncinya di penyidik. Proses itu. Ya, tadi Pak Amir juga sudah menyebutkan bahwa iya ada pasal penyertaan Del Neming, jadi tidak mungkin sendiri, makanya kita akan pantau siapa lagi saksi-saksi lain yang mengarah ke tersangka. Nah, kalau Komnas HAM ini kan fungsinya tadi seperti disampaikan Pak Amir juga mengawasi apa yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan. Sejauh ini yang Komnas HAM lihat kerja tim khusus, penyidik dari tim khusus sudahkah sesuai, sudahkah on the track? Ya kalau hari ini kan kita baru ini 3 minggu kan, baru kemarin itu terbuka bahwa ternyata ada penentuan tersangka begitu lama ya kan. Nah kita mau ke depan ini ya ini harus lebih cepat penyidik ini ya lebih cepat sehingga apa? Sehingga spekulasi yang berkembang di luar ini tidak semakin berkembang kemana-mana ya kan. Nah makanya itu mari kita dorong sama-sama ya. Perhatikan sama-sama tim penyidik ini, apalagi ada di bawah pengawasan tim khusus yang dibikin oleh Pak Kapolri itu. Nah, apa itu tim khusus itu? Apa yang sudah dia capai, ya kan? Nah, ini kan hari per hari kita ini nanti gitu. Apalagi tadi katanya pagi tadi Pak Ferdy Sambo sudah diperiksa, katanya 4 kali tadi kan? Nah, apa itu hasil pemeriksaannya? Nah, ini mesti diumumkan saja untuk memenuhi apa?
transparansi dan fairness, sehingga tidak ada orang yang dirugikan dalam proses ini gitu. Oke, jadi hasil pemeriksaan terhadap Pak Sambo hari ini pun harusnya dibuka oleh penyidik begitu agar clear ya, tidak muncul prasangka-prasangka di publik begitu Pak Amiruddin. Iya, harusnya terbuka aja, ya kan? Apa? Ya, karena saya mengikuti pasal yang didalilkan oleh penyidik sendiri 338, pasal 5556. Ya. Nah, 5556 itu kan ada orang lain, siapa saja itu. Ya kan? Nah, orang-orang itu ialah siapa-siapa saja yang diduga terlibat itu harus segera diumumkan namanya agar tidak terlalu banyak spekulasi di publik, begitu ya yang di-highlight oleh Komnas HAM, Pak Amiruddin. Seharusnya begitu, begitu. Saya hari Selasa lalu lah saya bertemu dengan Pak Menko Polhukam di Istana. Saya tanyakan langsung, Komnas HAM aktif melapor ke Istana. Kata Pak Menko Polhukam, iya betul melapor kepada saya. Nah, setelah ada penetapan tersangka, Komnas HAM sudah melapor juga kah ke Istana, Pak Amiruddin? Wah, kalau urusan Istana saya nggak tahu, Mbak. Oke, tapi setidaknya Komnas HAM ini melaporkan ke berbagai pihak, salah satunya juga Istana. Karena kalau Pak Ahmad Taufan Damanik bilang bahwa bahkan kepala negara saja mau tahu soal kasus ini dan meminta agar terbuka. Soal lapor-melapor nggak ada urusan ke siapapun, masuk kerja sendiri aja, makanya sebut lembaga independen. Oke. Nah, kalau dari Komnas HAM berarti yang digarisbawahi dengan adanya kasus ini, penyidikan sejauh ini apa yang diawasi proses kedepannya dari Komnas HAM? Ya, ini kan karena tadi sudah penyidik, jadi sekali lagi saya katakan kuncinya di penyidik Polri, ya, karena penyidik sudah mendalil pasal 338 dengan 55 dan 56, ya yang harus kita perhatikan ke depan siapa itu 5556 itu. Oke. Ya kenapa? Karena itu artinya peristiwa itu terjadi tidak dilakukan oleh satu orang. Gitu loh. Oke. Jadi siapa yang dimaksud turut sertanya itu, yang menyertai perbuatan pidananya, kita akan tunggu dan semestinya dibuka secara terbuka tadi kalau kata Komnas HAM. Terima kasih Pak Amiruddin Al-Rahab telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.